Oke, gue mau kasih masukan buat kalian yang pengen nikah di 2021. Oke. Ada 3 sio yang kemungkinan itu akan gagal nikah di 2021. Ini harus dicatat baik-baik. Ya, mungkin kalian akan mengalami itu. Yang pertama ada sio ular. Oke, jadi kita tadi sampai di titik pembahasan tentang sio ya, sio yang bakal kaya banget dan yang bakal jatuh miskin. Ada 2 sio lagi yang gue belum bacain. Kenapa gue nggak mau bacain 2 sio ini? Karena ini nanti akan gue ulas semuanya di channel YouTube gue, yang mungkin tayang sebelum tanggal 10. Karena 2 sio ini sangat penting banget. Ada beberapa hal yang gue nggak bisa bahas di sini. Oke, sekarang kita ngebahas tentang dunia artis 2021. Atau kalian ada saran mau tentang apa yang mau dibahas? Gue bacain komennya dari tadi, ngatain tentang Sunaga, Leo, Zodiak. Zodiak beda. Nanti kita akan bahas tentang Zodiak di sesi yang lain. Oke, gue mau kasih masukan buat kalian yang pengen nikah di 2021. Oke. Ada 3 sio yang kemungkinan itu akan gagal nikah di 2021. Ini harus dicatat baik-baik. Ya, mungkin kalian akan mengalami itu. Yang pertama ada sio ular. Itu sepertinya kalau di 2021 udah niat pengen nikah, tapi ternyata batal. Sio ular ini batal nikahnya sedih sih, oleh keluarga pasangannya. Salam jauh COVID. Malam ini kita nggak ngebahas COVID, kita ngebahasin sio, kita ngebahasin tentang, tadi satu lagi tentang Indonesia. Ini adalah hal yang paling penting, semoga ditonton oleh orang-orang yang memiliki kewenangan yang sangat besar untuk negeri ini. Kalian harus dengar baik-baik. Kita harus paham betul ya tentang wawasan kebangsaan di negeri ini. Agar apa? Kita mengetahui dasar-dasarnya tentang negara ini seperti apa, bentuk perjuangannya seperti apa, sehingga kita bisa merdeka. Gue hanya khawatir di tahun 2021 ada dua daerah yang itu sepertinya ada aktor khusus yang menginginkan pisah dari Indonesia. Gue gak bisa sebut dua daerah itu. Di 2021 hal-hal berita seperti ini akan santer sekali. Semoga itu tidak terjadi. Itu terutama tentang negara kita. Dan isu adu domba itu akan terus terjadi di tahun 2021. Kalau gue pribadi sih mengatakan, kalau dibilang mengkhawatirkan sih enggak ya. Tapi jika hal-hal seperti ini kalau dibiarkan berbahaya juga. Artinya akan ada ancaman untuk beberapa kelompok yang ingin membuat negara kita kacau balau. Tentang Indonesia gue nggak bisa terlalu banyak bahas di sini. Wah, tuh ada yang jawab tuh dua daerahnya. Intinya adalah kalian harus paham benar tentang negeri yang kita cintai ini agar kita tidak mudah termakan hoax ya, isu hoax. Kita kemarin sudah dapat kabar baik, tapi nggak perlu dibahas juga. Ada ormas yang udah nggak boleh lagi ada di negeri ini. Gue nggak mau bahas hal itu. Terus soal ekonomi Indonesia di 2021 akan pelan-pelan mulai membaik. Gue jadi lupa mau bilang apa nih, karena tadi banyak banget pertanyaannya. Ada yang meramal katanya ada presiden baru. What? Di 2021. Kalau firasat aku sih enggak. Presiden kita yang sekarang akan menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. Kemarin gue buat quote tentang orang yang punya sakit iri hati, dengki ya. Itu adalah satu karakter yang siapapun orang yang memiliki sifat seperti itu
hidupnya itu nggak akan sukses. Hidupnya nggak akan berubah. Ekonominya nggak akan berubah. Kebahagiaan dalam hidupnya itu nggak ada sama sekali. Dan gue sering banget nemuin orang-orang seperti itu. Yang paling penting adalah lu kalau mau punya kehidupan yang baik, punya masa depan yang cerah, hidup lu nyaman, bahagia, jauh dari kata iri hati itu jauhin deh. Itu salah satu penyakit hati yang, percaya atau enggak, lu kalau ketemu sama orang-orang sekitar yang seperti itu, perhatiin deh, hidupnya itu jauh tidak lebih buruk daripada kita. Nah, ada orang yang satu, yang kedua, ada orang yang sulit banget untuk sukses. Dia bilang gini, gue udah kerja keras, gue udah terus berdoa, gue udah segala cara gue lakuin, tapi kenapa gue tidak berhasil? Percaya atau tidak, tanah yang kamu injak itu salah satu menjadi rumus tertentu ya bagi gue adalah, lu kalau mau berubah, lu harus ikutin alurnya. Percaya atau tidak, intinya lu harus hijrah, berpindah ke tempat lain. Ada orang yang dia tuh udah kerja keras banget, udah upaya banget, udah wah semuanya deh dia udah kerahin tuh segala doanya, tapi nggak berhasil juga. Tapi ternyata ada namanya ilmu alam ya bagi gue itu, yang dimana alam semesta ini memiliki energi tersendiri untuk membantu kita, mendorong supaya kita tuh bisa lebih dalam kehidupan tuh punya banyak perubahan. Jadi lu harus hijrah ke tempat yang lain. Percaya atau tidak, ketika lu berpindah, itu pasti ada perubahan sedikit demi sedikit. Oke. Terus ada hal yang paling penting. Ini buat kalian yang sudah menikah. Gue sukses banget masa mudanya. Sangat-sangat sukses banget. Kaya banget. Rezeki gue ngalirnya kayak air deras banget. Tapi ketika gue nikah, kok kehidupan gue menurun nih. Rezekinya susah banget, seret banget. Percaya atau tidak, tanya kepada dirinya sendiri. Orang yang memiliki niat tidak baik dalam percintaannya, dalam asmara, dalam rumah tangganya, ataupun pada saat dia mau menikahi, itu bukan karena ketulusan, itu adalah salah satu menjadi penyebab rezeki yang membuat rezekinya itu jadi buruk. Atau intinya gini deh, kalau lu mau rezeki lu baik, lu sayangi keluarga lu sayangi pasangan lu, jangan pernah hianatin. Dan gue sangat mempercayai ilmu alam itu. Tidak akan pernah mungkin seorang suami yang memiliki wanita lain atau wanita banyak di luar sana, tapi dikasih Tuhan rezekinya baik, itu tidak akan mungkin. Makanya gue percaya sampai saat ini. Karena kenapa? Gue banyak punya klien yang punya suami, punya istri, dan gue melihat kehidupan mereka tuh bisa sukses banget atau berhasil banget. Itu karena memang dalam hati nurani itu, dalam hati kecilnya itu, dia tidak pernah sedikit pun berniat menyakiti hati pasangannya. Tidak akan pernah. Dan kalau lo mau tanya tentang kehidupan itu adil atau tidak, manusia itu nggak bisa menilai itu adil atau enggak. Manusia itu hanya bisa merasa adil. Yang adil tuh kalau bagi gue cuma Tuhan. Kalau manusia itu nggak akan pernah bisa adil. Jadi lo jangan pernah coba-coba lo ngerasa kayaknya gue udah adil deh, gue udah memperlakukan pasangan gue dengan baik, atau gue udah memberikan segalanya, tapi kok kehidupan gue masih begini aja. Ada yang salah, percaya deh. Jadi bicara tentang kesuksesan masa depan, orang-orang yang berhasil, yang sukses itu kebanyakan itu mereka karena memang tidak punya niat jelek sedikit pun terhadap pasangan. Jadi kalau lu mau punya kehidupan lu baik, lu berkaca lagi, lu semua harus lihat lu pernah punya dosa apa, ngehianatin pasangan tuh seperti apa. Itu salah satu kunci ya. Dan yang kedua kuncinya adalah kita membahas tentang menjadi kaya raya, sukses. Lu tidak akan bisa menjadi sukses, tidak akan bisa menjadi kaya raya kalau lu selalu memiliki penyakit iri hati. Dan sikap itu paling penting. Jadi ada takarannya tuh, kayak gini nih. Gue punya contoh teman yang A itu punya kehidupannya nilainya mungkin 10. Teman yang B punya hartanya nilainya 8, 7. Itu semua ada takarannya tergantung sikapnya.
dan itu nggak bisa dipungkirin. Oke, jadi gue berharap semuanya kalian di tahun 2021 hidupnya sukses semua. Dan apa yang tadi gue katakan tentang CEO yang berhasil dan yang merosot dalam ekonomi, kalian jangan pernah percaya itu, karena itu semua hanya sebatas firasat. Oke? Yang paling penting adalah berdoa itu mudah, tapi percaya sama doa kalian sendiri itu ujian paling berat. Jadi sekarang kalau kalian berdoa, kalian harus yakin itu bisa terwujud. Kalau kalian sendirinya aja nggak percaya, itu tidak akan ada energi-energi positif yang masuk, sehingga semua yang kalian inginkan itu susah tercapai. Oke guys, mungkin buat lain waktu kita akan ketemu lagi. Firasat 2021 dari saya hanya itu aja. Makasih buat kalian yang udah nonton, udah nungguin ya.